Tahun 1970, $1 itu hanya setara dengan Rp378. Dan sekarang kita tahu $1 udah lebih dari 17.000. Artinya dalam 50 tahun terakhir, bahkan rupiah melemah lebih dari 40 kali. Pertanyaannya, kenapa bisa begitu? Gitu ya? Jawabannya ada alasan yang sangat logis di baliknya. Oke, jadi jawaban dari pertanyaan itu akan mengubah kita gimana cara kita untuk memandang uang. Gitu ya. Karena ada 3 faktor besar minimal ya untuk menjelaskan itu semua. Yang pertama adalah tentang inflasi yang nggak merata. Kita tahu semua negara pasti punya inflasi gitu ya, termasuk Indonesia. Tapi di Amerika, rata-rata inflasi per tahun itu cuma 2-3%. Sedangkan di Indonesia 4-8%. Artinya secara native atau secara umum, rupiah itu tuh memang lebih melemah atau uang lebih cepat menyusut di Indonesia. Itu yang bikin rupiah secara otomatis dari tahun ke tahun pasti akan melemah dengan sendirinya terhadap dolar. Faktor yang kedua adalah defisitnya neraca dagang. Ya. Saat kita impor dalam bentuk dolar lebih banyak daripada kita ekspor, maka yang terjadi adalah adanya tekanan terhadap rupiah. Dan hal ini tentu saja akan membuat secara otomatis rupiah melemah dengan sendirinya. Dan faktor yang terakhir, yang ketiga adalah, dan ini yang paling menarik bagi gue, adalah tentang kepercayaan dan persepsi risiko investor global terhadap Indonesia. Kita tahu bahwa mata uang suatu negara adalah simbol kepercayaan asing terhadap negara tersebut. Maka jika suatu titik suatu negara misalnya Indonesia mengalami ketidakstabilan ekonomi ataupun ketidakstabilan politik, itu membuat investor global tentu saja akan mengambil langkah aman, mencari safe haven, misalnya mengalokasikan dananya dari Indonesia keluar ke dolar. Gitu. Artinya yang terjadi adalah uang keluar dari Indonesia dan rupiah melemah dengan sendirinya. Hal ini pernah terjadi ya, kita pernah punya krisis 98 dan waktu itu rupiah dari 2.500 melemah ke 16 ribuan hanya dalam beberapa bulan saja. Waktu itu tuh bukan berarti ekonomi kita tiba-tiba memburuk 6 kali lipat hanya dalam beberapa bulan, bukan. Tapi kepercayaan yang runtuh secara serentak dan tiba-tiba. Dengan memahami ini kita jadi tahu gitu kan bahwa lagi-lagi saat kita memandang mata uang itu adalah sebuah kepercayaan asing, investor asing terhadap suatu negara. Artinya jika hari ini kita memutuskan untuk menyimpan aset kita dalam bentuk cash di fiat ataupun rupiah, artinya kita harus siap menanggung resikonya. Resiko terhadap pelemahan aset kita dengan otomatis secara sendirinya dari tahun ke tahun. Dengan seperti ini kita jadi lebih tahu dan punya freedom untuk menentuin keputusan ataupun keinginan kita dalam hal-hal yang sifatnya keputusan investasi ataupun finansial.